Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi, pagi, Ibu. Bu. Bu, Ya, sehat semuanya. Sehat, Sehat, Bu. Bu. Iya, nampak dari wajah-wajahnya ya, semangat. Semuanya hadir. Hadir, Bu. hadir Bu, hadir. Udah saya lihat Ya, Bu. ya. Tapi Ibu absen ya. Benedikta Tambah, Hadir Bu. Bernadetta Tessa, Hadir, Bu. Krisno, Hadir, Bu. ya, Sudi Mayeni, Saya, Bu. Ernawati, Hadir, Bu. Parnawati, Hadir, Parnawati hadir. Bu. Iya, hadir. Tiorisma. Hadir, Ibu. Oke, semuanya hadir ya. Baik, mari kita berdoa kepada Benedikta. Silakan pimpin doanya. Oke Bu. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bagus ya. Ya, setiap pelajaran kita bergiliran ya memimpin doanya ya. Baik, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ayo, siapa yang ingat? Apa judul Saya Bu. kita minggu lalu? Iya, Bene apa? Aku bangga sebagai bangsa Indonesia. Iya, benar. Aku bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, apa-apa saja kekayaan alam yang ada di Indonesia? Ada Banyak, laut, Bu. flora, Ya, Banyak, fauna. Bu. ya, Hutan. salah satunya laut, flora, dan fauna. Bagus. Ternyata kalian belajar di rumah ya. Baik, materi kita hari ini adalah tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia dan dapat menggabungkan nilai-nilai Kristiani dengan tanggung jawab sebagai warga negara serta dapat menerapkan pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia. Kita lihat bersama apa yang menjadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. KKTP-nya ada 5 ya nak ya. Yang pertama salah satunya adalah mensyukuri hak dan kewajiban yang diterima dan mampu memahami apa itu yang menjadi hak dan kewajibanmu. Sekarang lihat kemari. Apakah kalian pernah melihat contoh yang sedang menjalankan seseorang yang sedang menjalankan haknya? Mana, Bu? Ada? Iya, bagus, baik. Nah, apa yang kalian rasakan ketika hak kalian sebagai anak tidak dipenuhi? Nangis, Bu. Ya, Setuju. Bu. nangis, kecewa, Tahu, Bu. sedih, ya kan? Ibu. Nah, tetapi sikap kita itu tidak perlu kita tunjukkan dan tidak perlu kita membalasnya. Balasnya. Lalu apa yang terjadi jika semua orang hanya memikirkan haknya sendiri tanpa menjalankan kewajibannya? Ayo, Risno. Apa ya? Orang-orang itu pasti jadi apa lah, Bu? Apa ya? Apanya, Bene? Bene, apanya? Ayo, Atau Bene, aku, Bu? bantu temannya. Si Bene lah, Bu. Apa tuh? Pernahkah kalian melihat contoh seorang yang sedang menjalankan haknya? Itu, Bu. Iya, Hancurlah, Ibu. heeh. Suka-sukanya, Ibu. Apa? Kamu tiganya, Menjalankan Bene. hak. Berarti menjalankan haknya, ya belajarlah. Iya, tapi kan kalau Baru hanya haknya, me- kenapa, Bu? tapi kan kalau hak benar, tapi kalau hanya haknya saja yang kita lakukan, lalu bagaimana dengan kewajiban kita, ya kan? Kewajibannya mengerjakan tugas. Iya, bagus. Baru Jar. Belajar, iya. Nah, baik, sekarang mari kita mengamati gambar. Di sini ada 3 gambar. Yang gambar ini menceritakan tentang hak dan kewajiban kita. Nah, dari ketiga gambar di atas ini, kegiatan apa yang terjadi dalam gambar dari ketiga gambar tersebut? Ayo kita perhatikan gambarnya. Tessa, kegiatan apa yang ada di ketiga gambar ini? Ada belajar, Bu.
belajar Ya, ada bersama, kegiatan ada. belajar bersama. Iya. Kemudian itu ada yang main ya, Bu ya? Iya, ada yang sedang bermain ini. Bermain. Terus ada sama keluarganya. Iya, ada yang bersama keluarganya. Itu, Bu. Nah, dari ketiga gambar ini, manakah yang termasuk hak dan kewajibanmu? Yang mana yang termasuk hak dan yang mana menjadi kewajibanmu? Ayo, Teorisma, yang mana yang menjadi hak dari ketiga gambar ini? Yang nomor Hak 3 untuk kewajiban kan, mendapatkan Bu? pendidikan, Ibu. Ya, yang mendapatkan pendidikan itu adalah hak. Risno tadi menjawab gambar ketiga ini merupakan Kewajiban itu, kewajiban. Bu. Iya, benar sekali Risno. Ih, Nah, pintar hak aku. dan hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima, ya, atau sesuatu yang menjadi milik seseorang atau milik kita. Dan contoh-contoh hak, salah satunya yang menjadi contoh hak adalah hak atas pendidikan. Ya, ada dalam gambar ini kan? Ada kan? Hak mendapatkan pendidikan kan? Iya, Bu, ada. Nah, lalu hak Ada untuk tadi, Bu. memeluk agama serta kepercayaannya. Sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Contohnya membayar pajak, sama seperti gambar nomor 3 ini ya. Ini gambarnya menceritakan tentang kegiatan membayar pajak. Nah, dari cerita gambar yang kita lihat tadi, mari kita lihat video tentang membayar pajak kepada kaisar. Kita simak ya. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan Dengaran suatu kan? pertanyaan. Mereka Dengaran, menyuruh Bu. murid-murid mereka bersama-sama atau tidak. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka. Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka. Gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, dari video tadi kita bisa melihat bahwa semua orang wajib melakukan kewajibannya dan semua orang berhak atas apa yang menjadi haknya. Baik, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Ya, kelompok pertama itu ada Benedikta dan Bernadetta Tessa. Kelompok kedua itu ada Ernawati, Parnawati, dan Teorisma. Dan kelompok ketiga ada Risno dan Sudi. Ayo, sekarang duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ayo, 5 menit ya, Bene, duduk bersama Bene. kelompoknya. Bu, udah, Bu. Ini kau Sudi dekat saya. Benedikta sini Ya. kita bahas. Ada terus yang pindah. Ya, siap? Ini. Iya. Ibu sudah membagikan LKPD-nya. Adapun hal yang akan kalian diskusikan, ini dia. Ada 4 pertanyaan. Waktu untuk berdiskusi kelompok Ibu berikan 15 menit. Ayo, silakan dikerjakan. Semua harus mengerjakan ya, Nak. Namanya kelompok harus kerjasama, tidak ada sendiri-sendiri ya. Ditulis, Bu. Satu orang saja dalam kelompoknya yang menulis ya, tidak usah semua. Ya, Bu. Sudi tulislah punya kita. Benedikta tulis ya. Ya, Bene, jangan Oke, jangan oke. nakal ya. Tulis kita ya. Lebih cantik tulisanku enggak ya? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, Sedikit lagi, Bu, sekarang sedikit lagi. kelompok 1. Sedikit lagi ya? Ayo, sambil Belakangan dikerjakan. aja dia, Bu. Ya, sekarang kelompok 1. Coba lihat, apa hasil diskusi kalian tentang percakapan Yesus dan orang Farisi? Ayo, kelompok 1. Baca Bene. Jawaban kita berdua. Iya. Oke, apa yang kamu pelajari dari percakapan Yesus dan orang Farisi? Nampaklah antara
sikap-sikap si orang Farisi ini yang ingin menjatuhkan Yesus. Dan nampak kebijaksanaan Yesus. Paham dia tentang pribadi dan kemunafikan orang Farisi. Itu Bu, boleh ditambah Ibu Tessa. Ditambah Iya, Tessa lah Bu. iya. Ayo, Tessa. Jadi apa yang menjadi hak Kaisar berikan kepada Kaisar, apa yang menjadikan hak Yesus berikan kepada Yesus. Itu juga Bu tadi ada sedikit saya dengar. Itu yang kami tulis Bu berdua. Baik, bagus ya. Kelompok 1 nilai 100 ya. Sekarang kelompok 2. Yeay. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kelompok atau kamu menerapkan ajaran Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, Pernah kelompok baca 2. punya kita, pernah. Tio, bantu Ayo, pernah. Iya, iya siapa Bu, yang iya Bu. bisa? Siapa yang bisa? Pertanyaannya, bagaimana kamu menerapkan ajaran Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Sesuai Iya, dengan materi kita tadi kan Ibu, tentang hak dan ya, kewajiban, iya. berarti saya harus melaksanakan hak dan kewajiban saya itu dengan baik, dengan seimbang, seperti itu Bu. Iya, bagus kelompok 3 ya, kelompok 2 ya. Berarti bagus-bagus sekali kelas ini ya. Selanjutnya, kelompok 2 juga mendapat nilai 100 ya. Kelompok 3. Apa contoh konkret dari pemisahan antara kekuasaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ayo, kelompok 3. Ayo Sudi, salah yang jawab. Contoh Ayo. konkretnya Ibu yang untuk pemisahan kekuasaan ini dalam kehidupan sehari-hari, ya contohnya pemerintah Ibu di desa itu ada kapung itu Ibu, kepala Ya, desa. bagaimana dengan kapung itu? Kepala desa itu harus bisalah dia mengerjakan tugasnya Ibu dengan baik. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk ketiga kelompok. Pintar-pintar kali anak ibu ini. Nilai 100 ya untuk kelompok 3. Nah, Makasih Bu. iya, sama-sama nak. Sebagai anak Tuhan dan warga negara Indonesia, kita memiliki 2 peranan penting, yaitu sebagai anggota keluarga Allah dan sebagai bagian dari masyarakat. Maka, menjadi bagian dari masyarakat, kita harus melaksanakan apa yang menjadi hak kita dan juga apa yang menjadi kewajiban kita. Sama halnya dalam kisah Matius 22 ayat 15 sampai 23 tadi. Dari video yang kita tonton bahwa orang-orang Farisi mereka juga membayar pajak, tapi membayar pajaknya itu sesuai dengan pajak yang ada di negara kita. Bukan berarti pajaknya itu bisa ditambah-tambahi. Baik anak-anak, sebagai bahan refleksi kita, coba jawab masing-masing ya. Apakah ada kesulitan yang kalian alami selama kegiatan pembelajaran ini? Tidak Bu. Ada Tidak, atau Bu. tidak? Tidak, Senang Bu, ada Bu. kerja kelompok. Ya, bagus. Yang kedua, Bu. apakah kamu suka dengan metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru? Suka Suka, Bu. Ya, Kerja terima kelompok, kasih Bu. ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tetapi yang menjadi tugasnya di rumah, ya, yang membuat sebuah slogan untuk memotivasi orang dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, ini Ibu bikin salah satu contoh slogannya. Hormatilah orang lain jika kamu ingin dihormati. Manusiakanlah orang lain jika kamu ingin dimanusiakan. Ya, masih banyak contoh-contoh slogan yang lainnya. Sudah? Bisa diwarnai enggak, Bu? Iya, Bu. Bisa, Kasih gambar-gambar. diwarnai, dibuat hiasan-hiasannya juga boleh. Ya. Baik, sebelum Iya, kita Bu. tutup pembelajaran ini, Ibu minta kepada Tio Risma untuk menutup pembelajaran kita dengan doa. Baik Ibu. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran ini, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Makasih, Ya, Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih untuk ibu sekalian. Saya memberikan komentar
dari awal hingga akhir. Kalau saya perhatikan untuk PPT yang dibuat oleh Ibu Febriana Sirait sudah runtun, sudah sesuai, dan pengajarannya juga sudah sesuai dengan yang di modul ajar. Kemudian untuk suasana kelas juga sudah bisa dirangkum dengan baik, tidak ada yang bermain. Ada respon-respon sedikit dari peserta didik, itu bisa diatasi dengan baik. Sekian komentar dari saya, terima kasih. Terima kasih atas komentarnya, Ibu.